Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan sebuah materi yang berjudul Hakikat Keimanan. Yang terhormat Ibu Lucy Suryani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dodi Kurniawan dengan NPM 207340008 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang hakikat keimanan. Pokok bahasan kita yaitu mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengertian keimanan menurut bahasa dan menurut istilah. Yang kemudian ada unsur-unsur keimanan. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan keimanan, fungsi keimanan, dalil-dalil tentang iman yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ciri-ciri orang beriman, serta yang terakhir adalah perkara yang dapat merusak iman. Oke, yang pertama adalah pengertian keimanan. Iman berasal dari kata kerja, berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imana, yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Adapun pengertian iman kepada Allah, yaitu membenarkan dengan hati bahwa sesungguhnya Allah itu memang benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, yang kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia nyata. Keimanan atau akidah sebagai dasar ajaran agama ialah suatu yang diyakini secara bulat dan tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya. Dan kemudian menimbulkan sikap jiwa yang dilahirkan dalam perkataan dan perbuatan. Adapun pengertian keimanan sendiri, jadi antara iman dan keimanan itu berbeda. Kalau iman tadi kan percaya atau yakin terhadap sesuatu hal. Nah, kalau keimanan ini sendiri yaitu merupakan jiwa yang ada pada diri masing-masing, dan ini dapat diketahui apabila diucapkan dalam perkataan, seperti pernyataan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga diimplementasikan atau diaplikasikan dalam perbuatan, yaitu ibadah. Seperti apa? Seperti sholat, mengaji, zakat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Iman telah membagi keimanan itu menjadi beberapa tingkatan, yaitu pada tingkat pertama disebut iman asal beriman. Iman asal beriman ini adalah imannya orang awam, dan ini merupakan tingkat yang paling bawah. Kemudian pada tingkat kedua, iman yang disebut ibadat, yaitu iman yang diikuti dengan sembahyang, puasa, haji, dan upacara-upacara agama lainnya. Yang ketiga, iman yang disebut al-biri atau takwa, yaitu iman yang diikuti dengan ibadat dan mencampurkan diri dalam masyarakat, membantu karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, orang meminta kalau terpaksa, orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, orang yang sabar dalam derita dan sengsara, dan menepati janji kalau berjanji.
Oke, selanjutnya adalah bukti keimanan seorang muslim. Bukti keimanan seorang muslim terdapat terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah ibadah seperti melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, puasa, zakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kemudian ketiga adalah akhlak itu tingkah akhlak pada setiap diri manusia, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, pada hakikatnya keimanan seorang muslim itu tidak hanya diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan saja, melainkan perlu dibuktikan, perlu diterapkan, perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan. Seperti apa? Seperti kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ataupun kita berpuasa di bulan Ramadan, ataupun berpuasa sunnah. Selanjutnya terdapat 4 ciri yang dapat diamati dari keimanan, yang berfungsi sebagai motivasi ke arah dinamika dan kreativitas. Yang pertama adalah keimanan yang telah dapat mengembangkan sikap positif dan menekan negatif dari manusia. Keimanan yang telah mempunyai daya tahan terhadap goncangan perubahan. Maksudnya bagaimana? Yaitu keimanan itu telah mempunyai daya tahan atau sebagai benteng apabila terjadi goncangan suatu perubahan. Yang ketiga, keimanan yang dapat menjadi penggerak pandangan positif terhadap dunia, etos kerja, etos ekonomi, dan etos ilmu pengetahuan. Jadi keimanan ini menjadi suatu penggerak atau motor terhadap pandangan positif dalam dunia. Yang terakhir adalah keimanan yang telah berfungsi sebagai pengendali keseimbangan. Nah, jadi keseimbangan ini dapat berfungsi sebagai pengendali keseimbangan dalam hidup. Pokok bahasan kedua yaitu adalah unsur-unsur keimanan. Unsur-unsur keimanan tidak hanya mencakup satu aspek saja, melainkan mencakup beberapa aspek. Antara lain, adanya iman dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang dapat memerdekakan jiwa dan raga. Selanjutnya, mempertahankan kebenaran yang dapat menyamakan dan menghancurkan kebatilan. Yang ketiga, mengetahui kelemahan diri dan berusaha untuk menghilangkannya, sehingga mendapat kemuliaan yang berjiwa besar. Nah, dengan keimanan ini, apabila kita telah mengetahui kelemahan diri kita, maka kita akan terus berusaha untuk menghilangkannya. Dan ini kita nantinya akan dapat mendapatkan suatu kemuliaan. Dan kita akan memiliki jiwa yang besar. Yang keempat, pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian manusia. Dengan pengetahuan yang kita miliki, ini dapat membentuk kepribadian kita dan dapat mengungkapkan kenyataan alam atau fisika dan metafisika. Selanjutnya, kekayaan dalam alam, mengolah bumi, mengembangkan potensi-potensi alam, dan memanfaatkannya kekayaan alam yang diberikan oleh Allah, serta membagi-bagikannya kepada sesama manusia secara adil dan merata. Kemudian mendirikan masyarakat atas dasar kemerdekaan, keadilan, persamaan, memberi peraturan-peraturan yang sesuai, kerja keras, kerjasama, serta membentuk pemerintahan yang baik. Kemudian kesejahteraan umum untuk manusia dan menjamin hak-haknya. Menghormati dan memelihara janji-janji. Dan yang terakhir adalah berani berkorban dan berani mati dalam membela kebenaran untuk hidup merdeka. Jadi dengan adanya keimanan,
tentunya seseorang itu akan berani berkorban. Dan dia juga akan berani mati untuk menegakkan kebenaran agar hidup mereka menjadi merdeka. Adapun unsur-unsur kekuatan dalam iman, antara lain kekuatan akidah, budi pekerti, ilmu pengetahuan, harta kekayaan, berpegang teguh kepada hidup bermasyarakat, damai, dan selalu siap untuk berjuang. Dan juga terdapat perbedaan prinsip atau unsur antara kepercayaan dan iman menurut agama Islam. Kalau kepercayaan itu cenderungnya hati kepada sesuatu. Berasal dari kata percaya. Percaya akan suatu hal, yang mana ini berasal dari dalam hati. Sedangkan untuk iman itu adalah keyakinan yang di dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Kemudian ada maksud dan tujuan keimanan. Seandainya terdapat iman dalam hati, maka orang yang mempunyai iman itu, dia akan bersegera untuk melakukan amal perbuatan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memandang iman seseorang menembus jauh ke dalam hati nuraninya. Allah telah memperingatkan di dalam Al-Quran hal itu, sebagai yang dikemukakan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 14, yang berbunyi, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami Islam telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Hubungan yang erat antara iman dan praktiknya di dalam Islam. Dan ini terjadi keterikatan atau saling kait-mengait. Seperti apabila seseorang yang tidak beriman, dia tidak akan memiliki sumber inspirasi yang baik. Dan dia tidak akan mencapai sesuatu yang dikehendakinya dalam hidup. Bagi orang yang seperti itu, hidupnya akan kurang berarti. Dan dari ke hari, hidupnya lagi bukan merupakan hidupnya sebenarnya. Adapun seseorang manusia yang beriman, namun dia tidak mengerjakan apa yang diimaninya itu, maka itu adalah sama dengan suatu perbuatan yang sia-sia. Dengan demikian, ia tidak dapat lagi disebut sebagai orang yang beriman. Selanjutnya, ada fungsi keimanan. Yang pertama adalah menambah keyakinan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi, kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menambah ketaatan. Dengan beriman kepada Allah, dapat menjadikan acuan untuk kita taat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga hati kita akan kepada Allah. Yang ketiga, menenteramkan hati. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang beriman selalu mengingat Allah dan membuat hati mereka tentram karenanya. Selanjutnya, dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun akhirat.
Dalam Quran surah Al-Mu'min Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat." Dan yang terakhir, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Manusia yang beriman kepada Allah, hati mereka menjadi tentram. Hidup pastinya akan lebih bahagia dan permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu mereka untuk menyelesaikannya apabila terjadi suatu permasalahan. Selanjutnya, ada dalil-dalil tentang keimanan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Pertama, kita akan bahas surah-surah pada Al-Quran yang berhubungan dengan keimanan. Yang pertama adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 7-8 yang artinya, "Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Maksud dari ayat ini adalah nikmat Allah yang paling utama dan paling istimewa yang Dia berikan untuk hamba-hambanya adalah nikmat iman. Inilah nikmat yang paling agung yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Selanjutnya, Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Maksudnya, dengan keimanan akan didapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan keimanan akan digapai ketenangan, syahdu, dan kemantapan hati dan jiwa. Dan juga dengan keimanan diperoleh kenikmatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya, "Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat." Nah, jadi dengan keimanan, seorang mukmin akan berjumpa dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang maha mulia. Dan ini adalah kenikmatan terbesar yang diperoleh oleh ahlul iman. Yang keempat, Quran surah Al-Ibrahim ayat 27 yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Maknanya adalah wajib bagi seorang mukmin yang Allah anugerahkan keimanan dan hidayah dengan agama ini untuk menjadi orang yang paling kuat, berpegang teguh dalam keimanan, menjaga dan memperhatikannya, serta memohon kepada Allah agar terus memantapkan keimanannya hingga kematian menjemputnya. Selanjutnya Quran surah Asy-Syura ayat 52 yang artinya, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami,
Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maknanya adalah dengan bimbingan Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, seorang mukmin akan mengetahui tentang hakikat iman. Betapa kita sangat membutuhkan untuk mengkaji tentang keimanan, membahas poin-poin dan keadaan iman berdasarkan bimbingan Kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Quran Surah Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebuah kalimat pengakuan lisan semata, akan tetapi cinta itu terwujud dalam ketaatan terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan menjauhi apa yang beliau larang. Selanjutnya Quran Surah Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya, bentuk keimanan yang lainnya adalah taubat kepada Allah dan kembali kepadanya. Taubat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Dan surah Al-Quran yang terakhir adalah Quran Surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri dari orang beriman. Selanjutnya adalah hadis tentang keimanan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang kisah datangnya Jibril alaihissalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 tonggak. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum bahwasanya ada beberapa orang utusan dari Bani Abdul Qais mendatangkan Nabi SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak datang menemui Anda kecuali hanya di bulan haram. Karena antara tempat tinggal kami dan tempat tinggal Anda terdapat suatu perkampungan kafir dari Bani Mudar. Ajarkanlah kami amalan yang ringkas yang kami bisa ajarkan kepada orang-orang di kampung kami.
dan kami bisa masuk surga karena mengamalkannya. Maka Nabi memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Beliau memerintahkan mereka agar beriman kepada Allah semata. Beliau bertanya, "Tahukah kalian apa itu beriman hanya kepada Allah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Dan Muhammad adalah Rasulullah." Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Rasulullah menjelaskan, yaitu bersaksi bahwa tiada ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Hadis yang terakhir, yaitu dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tentunya memiliki beberapa ciri-ciri, seperti yang telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, apabila mendengar sebutan Allah, maka hati mereka akan merasa gemetar karenanya. Dan apabila mereka mendengar baca-bacaan Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan mereka senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah, mendirikan sholat, dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Menambahkan rizkinya di jalan Allah. Menafkahkan rizkinya di jalan Allah, maksudnya ketika kita mendapat sebuah rizki dari Allah, kita harus membagikannya berdasarkan yang di jalan Allah. Kemudian senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, dan termasuk juga orang yang berjihad fisabilillah. Khusyuk ketika sholat. Jadi orang beriman itu ketika dia sedang sholat, dia khusyuk menjalankannya. Dan ini telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 3 dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2. Selanjutnya selalu bersyukur. Orang yang beriman akan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya rezeki. Dan ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Luqman ayat 12. Kemudian sabar. Orang beriman akan senantiasa sabar, baik itu suatu musibah yang menimpanya ataupun kejadian-kejadian lain, dan dia akan senantiasa untuk bersabar. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan yang terakhir adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Orang yang beriman tentunya dia akan meninggalkan sesuatu perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang bahkan akan merugikan baginya. Orang-orang yang beriman akan meninggalkan hal itu. Dan ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. Nah, selanjutnya adalah perkara yang merusak iman. Perkara yang dapat merusak iman. Apa saja sih perkara-perkara itu? Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah itikad ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Umumnya menyebutkan dalam uluhiyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah, seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Dan ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72.
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya Allah yang mempersekutukan sesuatu Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepada yang surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Yang kedua adalah membunuh jiwa manusia. Kita telah dilarang bahwa membunuh seseorang itu haram hukumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang ketiga adalah memakan harta anak yatim secara zolim. Memakan harta anak yatim secara zolim atau memperlakukan anak yatim secara zolim. Bagi para pelakunya itu akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah ditegaskan di surah An-Nisa ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.